Hai cuy, gimana kabarnya? Sehat? Paspor tetangga aman? Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, maka baiknya kita siapkan dulu cemilan untuk menemani kita. Jangan lupa minumannya supaya kita tidak keselak. Oke, lupakan dulu masalah mantan, utang, biar kalian bisa rebahan dengan santai, menikmati alur ceritanya. Oke, kita langsung saja lanjut ke alur ceritanya. Selamat menikmati. Lalu datanglah seorang pria dengan rambut yang disisir putih, berbadan lengkap, bernama Don. Don ini adalah sahabatnya Rain, sekaligus rekan kerjanya. Dan juga Don seorang maniak. Lanjut cerita, Don mengenalkan Rain ke sebuah klub malam. Di sana Rain hanya bisa pelangak-pelongok melihat banyak gadis yang berjoget-joget dengan diiringi dentuman musik. Tak lama kemudian, Rain terkesima dengan seorang gadis yang bernama Summer. Selain memiliki bodi yang aduhai, Summer adalah anak dari seorang konglomerat dan juga tajir melintir. Di meja lain, ada seorang pengusaha dan memiliki seorang asisten bernama Avis. Tak lama kemudian, datanglah gadis-gadis pemuas kaum Adam. Salah satu gadis itu bernama Kiki. Gadis ini berumur 24 tahun, berzodiak Gemini, hobinya mancing. Yang lalu gadis-gadis itu diajak untuk bergabung dan minum-minum. Dari scenes ini, si Avis sempat bertatap wajah dengan Kiki. Scenes berpindah ke Don yang lagi mengenalkan seorang DJ bernama Maxim kepada Rain. Tak diduga, ada suatu keributan. Ternyata keributan itu berasal dari Summer yang lagi berantem dengan pacarnya. 哟，妈，我这模样，猜想怎么样？喂，疯了！钱我有的是，你这张卡。 Yang lalu membuat Summer galau gabut gak jelas. Rain yang sedari awal tertarik dengan Summer mencoba mendekati dan berkenalan dengannya. Terlihat Summer di awal agak gak peduli nih dengan Rain. Namun ada suatu himbauan bahwa akan diadakan lomba minum 8 tabung wine. Rain yang mendengar himbauan itu bersedia mengikuti lomba tersebut hanya untuk mendapatkan simpati dari Summer. 我说， Dan akhirnya Rain pun menjadi pemenang dan mendapatkan satu botol minuman halus. Yang lalu hadiah itu diberikan kepada Summer. Sontak membuat hati Summer kelinyaran. Namun tiba-tiba datanglah Don yang mengajak Rain untuk berkenalan dengan para gadis. Tetapi Rain nampak tidak tertarik nih dengan gadis-gadis itu. Tak lama kemudian, Summer dengan teman-temannya akan pergi pulang. Rain yang melihat itu lantas mengejar Summer hingga ke depan lift. Gak patah semangat, Rain mengejar Summer melewati tangga darurat. Hingga sampailah di lobi. Rain yang ingin meminta nomor HP Summer sempat digebuki para security. Karena melihat ketulusan hati Rain, Summer memberikan nomor HP-nya dan Rain pun lanjut ke kelas satu. Di tempat lain, Mbak Maxim lagi meregangkan badannya yang pegal-pegal sambil menikmati sebatang linting. Tak diduga ada seorang polisi India yang namanya tidak disebutkan di film ini. Kita sebut saja Takut. Lagi memantau buahnya bodi Maxim. Lalu Maxim yang tahu lagi dipantau langsung merubah posenya yang membuat diri saya sendiri menjadi merinding. Tak lama kemudian datanglah teman Maxim mengatakan bahwa dia telah digeranyangi dua pria hidung belang. Yang lalu Maxim dengan temannya menghajar dua pria hidung belang itu. Tuan Takur yang melihat kejadian itu tentu saja tidak tinggal diam, yang langsung melerai perkelahian ini. Dari scenes ini, Tuan Takur sudah terlihat ada jentik-jentik asmara dengan Maxim. 1 minggu kemudian, Rain yang sudah sukses mendapatkan nomor HP Summer, lalu mengajaknya ke sebuah bioskop. Terlihat kedua insan manusia ini sedang dilanda mabuk asmara. Yang lalu mereka mengadu ilmu kanuragan di sebuah tempat.
Lanjut pada esok harinya, Rain yang sudah berhasil menunggangi Summer terlihat sangat sumringah di tempat bekerjanya. Tak lama kemudian datanglah pujaan hatinya membawakan kue bolu. Di sana Summer mengatakan ia ingin mengetahui kamar Rain. Namun si Rain agak malu-malu nih, dikarenakan kamarnya yang cukup kecil dan sempit. Sesampainya di kamar, di sana mereka mengungkapkan perasaan masing-masing. Dan Summer memberikan sebuah boneka kelinci dari India untuk Rain sebagai simbolis tanda cinta mereka berdua. Lanjut pada malam harinya, Don lagi di klub malam. Seperti biasa, Don mengeluarkan jurus rayuan gombalnya kepada seorang wanita. Dengan mudahnya, Don dapat kembali menikmati basahnya goa wanita itu. Saat Don tersadar, ternyata sudah pagi hari. Lalu Don mengingat apa saja yang ia lakukan semalam. Betapa terkejutnya ia melihat paras gadis semalam yang ia ajak kuda-kudaan. Nah, saat akan kabur, Don tersadar bahwa HP-nya telah tertukar dengan seorang wanita di klub malam. Lalu, Don mencoba menghubungi nomor HP-nya agar lekas bisa dikembalikan. Sins berpindah ke Summer yang sedang menjemput Mas Rain, dan lalu mengajak Rain pergi membeli hadiah untuk sahabatnya yang sedang berulang tahun. Dari sins ini terlihat Rain begitu minder dengan Summer, dikarenakan gaya hidup Summer yang begitu glamor, berbanding terbalik dengan gaya hidup Rain yang serba berkecukupan. Lanjut cerita, mereka menemui Angelina di klub malam itu, dan bertemulah dengan teman-teman Summer yang juga notabene-nya kalangan orang mampu, sehingga membentuk partikel-partikel di pemikiran Rain bahwa ia tidak sepadan dengan Summer. Di tempat lain, Don yang sedang melancarkan aksinya merayu seorang wanita dikejutkan dengan sebuah pesan masuk. Ternyata pesan itu berasal dari wanita yang memegang HP-nya. Lalu Don pun berkenalan dengan wanita misterius itu. Seperti halnya kita yang lagi PDKT-an, mereka saling mengirim foto. Usut punya usut, wanita itu bernama Siri. Tak lama kemudian datanglah dua kunyuk-kunyuk yang nyinyir dan juga belagu membeli 10 botol wine untuk hadiah Angelina. Mereka nyinyirin si Rain bahwa tidak mampu memberikan hadiah apa-apa untuk Angelina. Rain yang tidak ingin direndahkan dan diremehkan membelikan 1 botol wine untuk Angelina. Dikarenakan keuangan Rain yang di bawah rata-rata, lalu terkejutlah melihat harga wine itu, lalu meminjam uang kepada Don. Tak diduga, datanglah polisi India ke klub itu, dan musik pun dihentikan, sehingga terdengarlah perkataan Rain yang meminjam uang kepada Don. Lalu Rain pun dipermalukan dan ditertawakan. Maksud kedatangan polisi India, ternyata adanya pengecekan kipem. Lalu bertemulah si Tuan Takur dengan Maxim, dan memberikan sebuah lipatan uang berbentuk bintang kepada Maxim. Dari sini terlihat adanya percikan-percikan api cinta di antara mereka berdua. Singkat cerita, Rain mengantarkan Summer pulang ke rumahnya. Lalu bertemulah dengan seorang pria parubaya bernama Mark. Beliau adalah ayah dari Summer. Terlihat Mark ini tidak suka dengan kehadiran Rain. Lalu Afis mengantarkan Kiki ke sebuah penginapan untuk beristirahat. Di sana mereka saling berkenalan dan Afis menanyakan kepada Kiki mengapa bekerja sebagai itu. Kiki menjawab ia terpaksa melakoni pekerjaan ini dikarenakan harus merawat ayahnya yang terkena penyakit kanker. Dan akhirnya Afis memberikan sejumlah uang untuk Kiki dan lalu pergi meninggalkannya. Sungguh dermawan. Pada esok harinya, Rain didatangi oleh Mark dan diminta untuk masuk ke dalam mobil. Ternyata Mark mengatakan agar Rain segera menjauhi Summer atau ia akan dihentikan dari pekerjaannya. Dan Rain diberikan sebuah cek agar mau melupakan Summer. Lanjut cerita, Rain yang sudah pusing 7 keliling ternyata didatangi gadis pujaan hatinya. Summer mengatakan akan tinggal di sana selamanya bersama Rain. Lanjut cerita ke Tuan Takur yang didatangi Maxim. Ternyata Maxim ini tertarik juga dengan Tuan Takur.
dan lalu mengajak Tuan Takur untuk berjalan-jalan sambil mengenal lebih jauh lagi. Singkat cerita, Summer dengan yang lainnya mendatangi sebuah caravan. Ternyata, si Don sudah janjian dengan wanita misterius itu. Karena saking lamanya menunggu wanita itu, Don yang notabene-nya penggila wanita sampai bisa teleponan sembari batang lilin-nya digulung-gulung dengan seorang wanita. Nah, saat akan keluar dari ruangan, nampaklah seorang gadis berbaju putih. Ya, gadis inilah yang kita tunggu-tunggu bernama Siri. Dia juga adalah seorang gadis maniak yang hobinya kuda-kudaan di tempat umum. Menarik baju Don dan memaksa Don untuk kuda-kudaan di lapangan. Di kamar mandi, sampai di tempat duduk. Pada esok harinya, Summer dengan Rain lagi merencanakan untuk membeli sebuah rumah. Namun karena Summer dengan Rain sekarang lagi nggak punya duit, ia merencanakan membeli rumah itu tahun depan. Tak lama kemudian, Rain ada panggilan telepon masuk, mengatakan bahwa Rain diberhentikan sementara di tempat kerjanya. Summer yang mengetahui masalah ini akibat dari kedekatannya dengan Rain, lalu mendatangi kantor ayahnya. Ternyata mantannya dulu itu adalah karyawan dari usaha ayahnya. Lalu mantannya itu merencanakan mengajak Summer ke sebuah klub untuk membicarakan sebuah usaha properti. Pada malam harinya, Summer sudah bertemu dengan bos-bos properti itu. Di sana Summer diberi cukup banyak minuman sehingga membuat dirinya hamsyong. Lalu, Summer mencoba menelepon Rain yang sedang bekerja. Di sini Rain mengira Summer hanya happy-happy saja, dan terjadilah perang mulut di antara mereka. Ternyata iming-iming bisnis itu hanyalah kebohongan dari mantannya. Ia sengaja membuat Summer mabuk dan membawa pergi ke sebuah penginapan. Tak diduga, dilihatlah oleh Maxim yang langsung menelepon Rain. Tanpa pikir panjang, Rain langsung ke klub itu dengan menumpang sebuah taksi. Namun di sini kalah cepat dengan mantannya yang sudah berhasil membondong Mbak Summer ke penginapan. Dan lalu saat mantannya itu akan melancarkan aksinya, ternyata Summer tersadar. Dan saat akan melawan, tidak sengaja kepala Summer kejedot sebuah meja. Mantannya meninggalkan Summer begitu saja. Singkat cerita, Summer sudah di puskesmas. Begitu terkejutnya Rain melihat ayahnya Summer sudah berdiri di depan pintu masuk. Dengan langkah yang berat, Rain mencoba menanyakan bagaimana keadaan Summer. Namun bukan jawaban yang diterima. Lalu Rain masuk ke dalam sebuah kamar. Melihatlah Summer yang sudah lemas, terkulai lemah tak berdaya. Ternyata, Summer mengalami keguguran. Sontak membuat hati Rain hancur berkeping-keping dan Rain pun kecewa dengan Summer. Lanjut cerita pada malam hari, Rain dengan kawan-kawan melibas mantannya itu untuk balas dendam. Namun saat akan kabur, Maxim dilihat oleh Tuan Takur. Nah, saat melarikan diri, ternyata mereka semua sudah diringkus oleh aparat. Namun di sini Maxim menganggap tidak ada keadilan untuk kami, sehingga membuat Maxim salah paham dengan Tuan Takur. Usut punya usut, ternyata Tuan Takur mengatakan tidak melihat apa-apa dari kasus pengebukan tersebut, sehingga Maxim dan kawan-kawan pun dibebaskan. Singkat cerita, Summer menemui Rain untuk meminta maaf. Namun Rain enggan untuk memaafkan Summer, karena Rain menganggap Summer ini adalah gadis yang sukanya happy-happy saja, sehingga harus kehilangan buah hatinya. Dan Rain pun pergi berlari meninggalkan Summer. Sorry, 对不起，他喝醉了。你听我说啊，喂，你说句话，我以后不想见到你。好， Satu minggu kemudian, Rain mencoba melupakan Summer dengan cara minum-minum di klub malam. Tak lama kemudian, Don mendapatkan telepon dari Siri. Siri mengatakan lagi gak tahan dan meminta Don datang ke kos-kosannya. Secepat kilat, Don langsung berada di sisi Siri. Tanpa pemanasan, Don dapat kembali menjebol gawang dari Siri yang sudah terbuka lebar. Namun saat lagi enak-enak, Don mengatakan cinta dengan Siri.
Ternyata Siri hanya ingin memuaskan dirinya, dikarenakan Siri ini sudah menikah sirih dengan mantannya Summer itu. 你伴侶偷偷唱出去，還會想你，就似作神。 Kembali ke klub malam, Kiki yang sedang menemani bosnya Arvis. Salah satu teman bosnya memasukkan sebuah obat yang saya sendiri tidak tahu itu obat apaan. Lalu Arvis yang melihat itu mencoba menggagalkan niat busuk teman bosnya itu. Dan akhirnya Arvis dengan bosnya bersih tegang. Yang lalu Arvis membawa pergi Kiki ke kos-kosannya. Dari scenes ini kita tahu bahwa Arvis tulus mencintai Kiki. Dan Arvis pun akhirnya dapat menikmati lembabnya giant gift milik Kiki. Tempat lain, Maxim bertemu kembali dengan Tuan Takur. Ternyata Maxim menyadari bahwa Tuan Takur tidak mengkhianatinya. Dan Tuan Takur pun juga dapat menikmati basahnya bibir Maxim. Lanjut cerita, Ren kembali bekerja menjadi fotografer. Dan kembali teringat dengan momen-momen indah bersama Summer. Tak lama kemudian, datanglah Angelina yang memberi motivasi kepada Ren untuk berbaikan kembali dengan Summer. Ren yang notabene masih mencintai Summer, langsung mendatangi kediaman Summer. Namun Summer enggan memaafkan Ren, kecuali Ren dapat kembali memutar waktu 不能 di 回 kala 头 itu. 了，除非时光可以倒流。 Nah, saat Ren rebahan di kamarnya, ia melihat foto-foto kenangan bersama Summer. Lalu Ren mendapatkan ide untuk memutar ulur waktu saat ia pergi berlari meninggalkan Summer. Dengan cara meminta bantuan kepada teman-temannya dan juga warga sekitaran klub dari lantai Pom. Dibantu Maxim, Summer diarahkan melewati pekerja bangunan di kala itu, lalu berjalan ke tempat sewaktu Ren meninggalkan Summer, dan semua kegiatan berjalan mundur. 哦，快到了，快到了，你再等我一下啊。好吧，好吧，你可以。 你能不能原谅我？ 除非时光可以倒流。 我尽量做这件事。 Lalu Ren melamar Summer. Untuk film, Hafiz bahagia bersama Kiki, Don yang menjadi selingkuhan dari Siri, Maxim yang memiliki pengawal pribadi, dan untuk Ren dengan Summer hidup bahagia dan sudah membeli rumah baru. Lalu film tamat. Oke guys,